didukung oleh lain seperti pemberantasan preman di wilayah-wilayah tertentu, wilayah industri, kemudian kasus-kasus lain yang mengganggu debt collector dan sebagainya. Dan tentunya saya tekankan bahwa masyarakat selalu berkomunikasi dengan masyarakat sehingga kemudian bisa lebih dekat, mengerti apa yang menjadi keluhan masyarakat dan bisa melakukan respon cepat sesuai dengan tugas kita dalam hal melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat di bidang keamanan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah menginstruksikan jajarannya untuk memberantas premanisme melalui operasi kewilayahan yang dimulai serentak pada 1 Mei 2025. Hasilnya 3.326 kasus premanisme berhasil dituntaskan. Para pelakunya ada yang dibawa ke ranah hukum dan ada juga yang dilakukan pembinaan. Upaya Polri dalam memberantas preman menjadi bukti kehadiran negara dalam memberikan rasa aman bagi masyarakat. Kami akan membahasnya bersama dengan Wadir Tipidum Barreskrim Polri, Kombes Pol Burkan Rudi Satria, dan Guru Besar Sekolah Tinggi Kepolisian Albertus Wahyu Rudanto, dan nanti akan segera menyusul bersama kami Pengamat Sosial Devi Rahmawati. Pak Burkan, Pak Wahyu, selamat malam. Terima kasih sudah bersama kami di Prime Time News. Saya langsung kepada Pak Burkan. Pak Burkan, sepanjang bulan Mei saja sudah ada 3.326 kasus premanisme yang berhasil dituntaskan oleh Polri. Nah, apakah memang ini sudah cukup untuk memberikan shock terapi nih kepada para pelaku premanisme yang lain supaya kemudian tidak mengikuti, tidak ditemukan lagi begitu kejadian-kejadian premanisme, Pak Burkan? Bagaimana? Baik, terima kasih Mas Ikan. Mungkin sedikit saya koreksi. Ya. Jadi 3.326 ini tidak hanya di bulan Mei, tapi sebenarnya ini adalah rangkaian kegiatan panjang kita sepanjang tahun 2025 ini. Oke. Jadi sebenarnya ini satu kegiatan berkesinambungan yang kita lakukan, melakukan penegakan hukum terhadap para perilaku premanisme ini. Memang kalau kita lihat, kita sebenarnya tidak menindak definisi premannya dalam artian, karena kata-kata preman dalam hukum acara kan nggak ada dalam hukum pidana. Tapi yang kita tindak adalah perilaku-perilaku yang dimana masyarakat mungkin menyebutnya preman. Ada mulai dari penganiayaan, kemudian pemerasan, kemudian pencurian, juga kemudian bersama-sama melakukan kekerasan di muka umum, bahkan sampai kemudian terjadi penyerangan terhadap aparat. Jadi sekali lagi ini tindakan yang sudah kita lakukan berkesinambungan dari awal tahun 2025 sampai dengan saat ini, 3.000 ini. Dan saya rasa ini kalau dikatakan sebagai apakah ini sudah cukup? Ya belum, ini akan kita lakukan terus sampai nanti. Jadi istilahnya Polri akan mendukung program pemerintah dalam mengamankan investasi ini, dan salah satunya adalah kita melakukan tindakan yang terus berkesinambungan, tidak berhenti di bulan Mei ini. Operasi ini istilahnya hanya kita untuk meningkatkan sedikit tekanan kita, tapi nanti itu akan kita lakukan terus-menerus, tidak berhenti di sini. Tapi bisa sampai ketemu 3.326 kasus premanisme itu bagaimana caranya, Pak? Apa memang segitu banyaknya memang kasus premanisme itu di tengah-tengah masyarakat? Ini kan terjadi di seluruh Indonesia. Ada berapa ratus Polres kita, ada berapa Polda, semuanya bergerak bersama-sama, Polsek juga begitu, sehingga ketemulah 3.300 sekian ini. Ini kan identifikasi pelaku dan juga mungkin beberapa kelompok yang kita lakukan penindakan. Jadi ya ini karena seluruh Indonesia, maka jumlahnya jadi kelihatan besar sekali. Cuman mungkin skala tindakannya tidak semuanya heboh ya. Ada juga beberapa kasus yang akhirnya ditipiringkan, ada juga yang kemudian dilakukan pembinaan. Tetapi yang kita lakukan penindakan sejauh ini selama tahun 2025 sampai dengan saat ini ya sekitar itulah angka 3.320. Dan ini akan kita lanjutkan terus-menerus. Oke, baik. Penilaian Pak Wahyu sendiri dengan tindakan Polri yang kemudian dilakukan untuk melakukan penindakan ya terhadap kasus premanisme di tengah masyarakat, bagaimana, Pak Wahyu? Jadi kalau kita lihat tugas polisi, Polri itu kan memberikan jaminan keamanan dan rasa aman. Nah, outputnya keamanan, outcome-nya rasa aman.
preman ini kan penyakit sosial. Ya. Karena kalau kita lihat definisi awalnya kan freeman, orang bebas ya. Tetapi dalam prakteknya yang kita sebut preman ini kan orang yang melakukan tindakan-tindakan dengan kekerasan untuk kepentingan ekonomi, memeraslah, merampok dan macam-macam. Nah, itu membuat masyarakat menjadi nggak aman, nggak nyaman. Nah, Polri sebagai institusi perwakilan negara kan harus hadir di situ memang. Nah, salah satunya sekarang ini boleh dikatakan dalam tanda petik shock terapi lah. Jadi masyarakat itu merasa aman dulu. Nah, tinggal nanti kemudian ada tindakan lain, ada tindakan represif untuk penegakan hukum dan sebagainya. Tetapi yang dilakukan Polri saat ini menurut saya dari kacamata akademisi ilmu kepolisian ya, ini adalah satu cara, salah satu terapi karena selama ini kesannya kan dibiarkan saja. Ketika itu dibiarkan dan kemudian yang tadinya individu kemudian bergerombol, kemudian berkelompok, lalu terorganisir sampai ada punya bendera ormas, kesannya lalu menjadi ini mereka seperti punya bendera-bendera sendiri yang nanti kalau ini tidak diredam sejak awal akan menjadi musuh Polri. Kalau jadi musuh Polri akan jadi musuh masyarakat yang lebih berbahaya. Jadi menurut saya secara dinamis apa yang dilakukan Polri ini, langkah-langkah ini memang harus dilakukan walaupun kalau boleh dikatakan agak terlambat karena sudah sempat merebak ya. Tetapi kan lebih baik terlambat daripada tidak. Dan saya kira dengan adanya tindakan yang ini kan sangat masif. Sampai jumlahnya begitu banyak, saya juga ngeri juga ada jumlah seperti itu. Kesannya negara ini dalam keadaan yang sangat genting ya, tetapi ketika dijelaskan ini jangka panjang, oke masuk akal. Tapi setidaknya ini peringatan, jangan coba main merah dengan kekerasan karena ada institusi negara yang punya kewenangan dan punya tanggung jawab dan memang mempunyai tugas pokok untuk membuat masyarakat itu aman. Jadi kalau keamanan kan bisa dengan fisik, tapi aman itu nanti kan dirasakan. Jadi orang nanti beraktivitas itu juga tenang, dia jalan-jalan kemana-mana tenang. Saya kira itu target yang harus bisa dicapai oleh Polri nanti. Pak Wahyu, yang masuk dalam kategori premanisme itu seperti apa sih? Tadi mungkin dijelaskan kalau secara spesifik kan tidak ada di KUHP, tetapi ini kan persepsi masyarakat bahwa siapa saja yang melakukan pemerasan dalam tanda petik dengan kekerasan disebut sebagai preman, maka pemalak lalu orang yang memeras dan sebagainya itu oleh masyarakat ya. Masyarakat kan nggak punya definisi yang akademik, tapi di otaknya masyarakat saya bikin usaha, tahu-tahu ada yang minta sumbangan lah, dipalak yang nekan, ya macam-macam dipalak lah. Itu kategori preman. Itu yang membuat masyarakat nggak nyaman. Polisi punya tugas ke sana. Nah, mungkin sekarang ini ya sudah daripada ini tidak berkepanjangan ditangkapi dulu saja. Saya kira itu langkah awal nggak apa-apa. Tetapi nanti tentu harus ada proses pembinaan karena sebetulnya problemnya adalah soal ekonomi. Jadi sebetulnya kalau kita mau bicara jujur itu ada masalah di hulu. Di hulu ini bukan tugasnya polisi, tetapi ketika kemudian ini berdampak kepada negatif terhadap apa yang dirasakan oleh publik, saya kira polisi harus turun tangan. Tetapi pada saatnya nanti tentu harus ada kolaborasi dengan berbagai institusi, berbagai instansi, dan berbagai stakeholder sehingga hulu ini teratasi. Karena mereka melakukan itu, kalau kita pantau persoalannya kan soal mereka butuh makan. Hanya mereka nggak punya kemampuan, satunya cara ya kemudian memaksa orang dengan kekerasan. Nah, masyarakat menganggap itu sebagai preman. Di mana-mana mulai di jalanan. Awalnya kan dia pengamen. Kesannya dia menjual seni dengan menari lah, dengan menyanyi, tetapi dengan memaksakan orang jadi takut. Kita ini mau urusan perut ya Pak ya jadinya. Kita mau beramal memberikan buka kaca aja kita takut. Jangan-jangan nanti diserobot handphone kita. Nah, seperti ini kan harus ada tindakan-tindakan preventif, salah satunya dengan shock terapi ini. Jadi menurut saya cara melakukan polisi ini kita harus apresiasi. Hanya tetapi kelanjutannya harus jelas dan juga harus terprogram. Baik, kita akan diskusikan tentang kelanjutannya nanti akan seperti apa kepada Pak Burkan. Kita harus jeda dulu, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Didukung oleh
kepastian. Baik, saya kembali lagi bersama kami di Prime Time News. Sudah bergabung sama kami ada pengamat sosial Devi Rahmawati. Mbak Devi, selamat malam. Selamat malam, Mas. Baik, sebelum saya lanjut ke Mbak Devi, saya mau ke Pak Burkan dulu. Pak Burkan, jadi penindakan yang kemudian dilakukan terhadap para pelaku aksi premanisme ini seperti apa yang dari Polri, Pak? Oke, kalau kita lihat gini, Mas. Kan ini sebenarnya terjadi tren perubahan ya. Dulu kan namanya preman itu cenderung mungkin bergerak perorangan atau katakanlah dalam kelompok kecil di satu lokal gitu, lokal daerah. Tapi kan ini terjadi transformasi kan kalau kita lihat terakhir ini kan. Kemudian ada yang berkedok ormas, mendirikan ormas tapi melakukan satu tindakan seperti preman yang dikatakan orang, tapi sebenarnya itu merupakan satu kejahatan. Kemudian yang kedua, sasarannya kan mulai bergeser. Dulu mereka bergerak di terminal, kemudian di pasar-pasar tradisional. Nah sekarang mulai bergerak ke proyek-proyek kawasan industri dan sebagainya. Jadi mereka gitu mencoba mencari yang lebih besar. Nah kemudian yang berikutnya kecenderungannya malah sekarang ada yang terorganisir dan kolektif. Nah penindakan kita untuk pencegahan awal mungkin seperti tadi Profesor Ayu sampaikan itu, kita melakukan shock terapi di awal. Tapi selanjutnya kita akan mencoba untuk membongkar ini jaringan-jaringan ini. Sampai sejauh mana sih ini jaringan ini? Tapi kita meyakini bahwa ini ada yang kolektif dan terorganisir ini ada. Gitu. Ya cuman memang tidak mudah, tapi bagi kami itu sebuah tantangan. Harus kami selesaikan gitu loh. Contoh misalnya kan yang paling kelihatan kemarin kita kerjakan sekarang di Banten kemarin itu. Yang katakanlah sampai melibatkan seorang tokoh yang sampai sekarang sudah ditetapkan menjadi tersangka. Kemudian mungkin nanti yang di Kalimantan Tengah ini lagi kita dalami bagaimana perkembangannya, apakah kita bisa bongkar jaringannya. Tapi saya yakin jaringan ini ada dan bergerak. Beberapa waktu yang lalu juga kita sudah melihat ada beberapa yang dilakukan sampai penindakan di tingkat jaringannya. Nah ke depan kami dari Barreskrim tugasnya adalah penegakan hukum. Bila ada tindakan-tindakan preman yang kemudian melanggar hukum yang berlaku di Indonesia, ya akan kita lakukan penindakan. Yang paling sering itu pemerasan. Itu yang paling menonjol paling banyak ya. Pemerasan, pungli, kemudian pengeroyokan, kemudian yang terakhir yang di Depok itu bahkan sampai penyerangan terhadap petugas kepolisian. Ada juga yang tipikalnya merampas debitur yang dianggap tidak menjalankan kewajiban di jalanan. Yang mereka betul-betul kita melakukan tindakan itu yang melanggar prosedur. Nah itu yang akan kita tindak lanjuti. Namun kami ke depan rencananya tidak sebatas itu. Kita menemukan memang yang terorganisir dan kolektif sehingga mau nggak mau ini harus kita. Tapi para pelaku ini Pak Burkan masih bisa dibina tidak? Masih bisa dilakukan pembinaan tidak? Saya rasa bisa. Nanti mungkin Bu Devi bisa menjelaskan. Sebagian ada juga yang dilakukan pembinaan berhasil, tapi ya mungkin belum tentu semuanya akan berhasil. Tentu ini butuh waktu jangka panjang. Dan yang berikutnya, pembinaan kami kan otomatis jangka pendek Pak kalau di polisi ini. Kalau jangka panjang ya mungkin nggak mungkin polisi bekerja sendiri. Kita pasti butuh stakeholder lain untuk sama-sama membina ini, bagaimana mengarahkan mereka menuju kembali ke jalan yang benar lah, seperti itu. Saya ke Mbak Devi. Mbak Devi, kenapa sih kemudian kasus premanisme ini tampaknya kasus yang sudah berlangsung cukup lama dan kemudian juga sulit begitu untuk dituntaskan begitu kalau di tengah-tengah masyarakat kita sebagai persoalan utama? Ya, kalau kita lihat sejarahnya gitu ya, bahwa ini bukan hanya hadir ketika pasca kemerdekaan, bahkan jauh ketika di masa kerajaan pun sudah ada. Gitu ya. Di masa era kolonial yang menarik, mereka memperlihatkan dua sisi. Satu sisi memang sebagai kelompok-kelompok yang sebagian dianggap melanggar hukum, tapi ada juga yang justru menjadi bagian dari perjuangan kemerdekaan justru. Nah, ketika memasuki era pasca kemerdekaan memang ada lompatan-lompatan waktu yang menunjukkan ketika ada tekanan ekonomi, ada lonjakan angka orang yang kemudian masuk dalam kategori preman tadi. Yang kemudian memang menggunakan cara-cara pemaksaan, baik yang sifatnya terang-terangan ataupun tersamar. Kalau yang tersamar kan dia pakai proposal, masih halus, masih lembut, tapi membuat orang tetap tidak nyaman. Tapi memang ada yang kemudian terang-terangan. Nah ini memang kalau kita perhatikan paling tidak dalam konteks orang yang meneliti, bahkan dari Australia meneliti, ada bahkan bukunya namanya Japrem, Jatah Preman gitu ya. Itu keluarnya 2018. Memang ini menjadi satu hal yang di titik-titik tertentu dia dianggap
membantu masyarakat ketika misalnya masyarakat membutuhkan tanda kutip pengamanan sementara, gitu, tidak dalam konteks jangka panjang. Yang kedua, ketika kemudian membutuhkan pada masa-masa jangka pendek, acara-acara tertentu dan sebagainya, yang sebenarnya kebutuhannya adalah dalam konteks sosial. Bantuin dong lagi kawinan, ngamanin dong parkiran, atau apa-apa dan sebagainya. Nah, tapi kemudian karena kondisi ekonomi pada masa-masa tertentu, ini kemudian tidak hanya berlangsung dalam situasi event-event tadi, kemudian berkembang menjadi keseluruhan, bahkan kemudian menjadi ajang pertarungan, yang artinya kelompok A merasa bahwa ini daerahnya dia, ini areal parkir saya, ini kawasan saya, maka kamu nggak boleh lagi ambil wilayah ini, gitu. Nah, ini sesuatu yang terus awalnya menjadi pertarungan antar mereka sendiri, tapi belakangan karena pasca pandemi ekonomi dunia juga belum baik-baik saja. Indonesia sebenarnya kita bersyukur lah, cukup dalam kondisi ekonomi yang masih tanda kutip terkendali begitu ya. Nah, tapi ini kemudian mereka sekarang akhirnya bergesekan langsung dengan masyarakat. Kalau dulu hanya antar mereka, sekarang horizontalnya sudah dengan masyarakat, karena masyarakat lagi ngechat. Nanti ada yang datengin gitu ya, lagi benerin pagar sedikit, datengin. Nah, kalau yang kemudian muncul di publik kan sesuatu yang besar karena dalam konteks wilayah industri misalnya. Tapi jangan salah, masyarakat keseharian sekarang juga sebenarnya kalau diadakan polling tanda kutip nasional, pasti banyak yang merasakan ketidaknyamanan itu. Nah, konteks keterbukaan digital sekarang ini menjadi momentum di mana kemudian aparat sebenarnya mendapat dukungan yang kuat dari publik. Publik sudah benar-benar merasa nggak nyaman dalam hal ini. Oleh karenanya apa yang dilakukan aparat ini membuat masyarakat sebenarnya merasa yes, akhirnya kita terbebas. Kita paham bahwa teman-teman ini ada di sana karena ada kebutuhan. Tapi yang menjadi problem adalah ketika cara-cara yang dilakukan adalah kemudian penekanan ditambah kemudian mereka tadi yang disampaikan oleh beliau semakin mengorganisir, lalu kemudian menggunakan simbol-simbol kekuasaan dengan adanya seragam dan berusaha kelihatan mendekatkan diri dengan sosok-sosok tokoh-tokoh yang dikenal masyarakat. Masyarakat bukan hanya secara verbal tertekan, tapi juga secara mental dan simbolik juga semakin dalam merasa tertekan. Oleh karenanya kehadiran aparat ini betul-betul ditunggu-tunggu dan diucapkan terima kasih oleh publik. Ya, aparat sangat penting, Pak Wahyu. Apa kemudian dampak yang kemudian dihasilkan? Efek dari operasi besar-besaran yang dilakukan oleh Polri terhadap premanisme di Indonesia? Saya mencoba dari kacamata skop ilmu kepolisian ya. Polisi di seluruh dunia itu salah satu tugas utamanya menjadikan orang itu berbuat baik. Karena itu ada aturan-aturan sehingga orang itu tidak melakukan hal yang membuat kerugian kepada orang lain. Maka kita sering menyebut agar orang itu beradab. Itulah maka polisi bertugas membuat situasi keteraturan sosial. Nah, yang dilakukan oleh Polri saat ini dengan tindakan yang sepertinya sangat masif, tetapi sekian ribu orang ditangkap, itu setidaknya menunjukkan ini loh, polisi itu pengen kalian semua orang baik. Tadi Mbak Devi sudah sampaikan, memang problem utamanya yang saya sebut tadi dari hulunya ini kan soal ekonomi. Tetapi cara melakukannya ini dengan cara tidak baik. Tidak baik ini akan menimbulkan rasa tidak aman tadi. Rasa tidak aman tadi kan harus dikelola oleh polisi sehingga menjadi hal yang baik. Maka sekarang ini kewenangan polisi untuk tindakan represif oke dilakukan. Tapi tadi ketika ini sudah dilakukan sebagai shock terapi, tentu harus ada nanti langkah-langkah di mana jangan sampai kesannya polisi hanya tukang tindak saja. Kalau itu yang terjadi, maka kesannya polisi itu hanya sebagai pemadam kebakaran. Padahal akarnya ini kan harus ditangkap. Ketika akarnya ini tidak diperbaiki, akarnya ini tidak dibenahi, ya percuma saja. Nah, sehingga dukungan kepada polisi oke, tetapi dukungan dari publik juga harus kemudian berkesinambungan dengan dukungan oleh instansi lain, oleh stakeholder lain, karena ini persoalan penyakit masyarakat. Penyakit masyarakat itu namanya aja penyakit, tentu harus diobati. Tetapi ketika ngobati kan harus juga resepnya cocok. Ketika resepnya itu hanya ibaratnya orang pusing, oleh dokter kan dicek dulu apa sakitnya.
jangan langsung dikasih obat pusing. Padahal dia pusingnya bukan karena sakit tapi karena nggak bisa bayar utang misalkan. Itu contoh. Artinya ya dengan polisi ini hanya tindakan ya biar reda dulu lah sakitnya. Tetapi tahap berikutnya ini yang saya kira perencanaannya harus betul matang dan ini nggak bisa hanya polisi, tidak bisa hanya polisi. Harus ada upaya kolektif begitu ya dari semua karena stakeholder. ada bidang lain, ada tanggung jawab lain yang itu bukan domainnya polisi. Saya kira kolaborasi itu yang harus benar-benar dipikirkan untuk jangka panjang. Karena masyarakat itu inginnya nggak hanya sekarang ini, tapi nanti dalam kehidupan sehari-hari yang namanya rasa aman tadi harus bisa muncul. Baik, kita akan bahas kembali nanti di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Didukung oleh Kembali bersama kami di Prime Time News, kita sampai di segmen terakhir. Saya kembali kepada Pak Burkan. Pak Burkan berbicara mengenai premanisme, biasanya masyarakat ini takut melapor Pak kepada Polri. Mungkin ini juga yang membuat premanisme itu akhirnya terus semakin banyak begitu ya. Pak Burkan, kira-kira apa jaminan yang mungkin perlindungan yang bisa diberikan Polri supaya mungkin masyarakat itu tidak takut melapor kalau ada aksi premanisme di sekitarnya, Pak Burkan? Bagaimana? Baik Mas, yang pertama, Polri ini punya Babin Kamtibmas. Di setiap kelurahan ada. Kalau masyarakat ini memiliki rasa takut mau datang kantor polisi, silahkan hubungi Babin Kamtibmas. Nanti Babin Kamtibmas kita ya kan membuat laporan dan kita akan menindaklanjuti. Nah, problemnya adalah banyak masyarakat kita nggak tahu kalau ditanya Babin Kamtibmas siapa yang nggak tahu. Nah, ini kan problem itu. Padahal Babin Kamtibmas itu adalah ujung terdepan polisi karena di setiap kelurahan pasti ada satu Babin Kamtibmas. Kemudian yang kedua, lapor ke polsek terdekat dan pastikan bahwa memiliki keterangan yang kuat, yang kesaksiannya kuat, sehingga kami bisa menindaklanjuti. Di beberapa kasus, kasus yang katakanlah ini premanisme gitu ya, walaupun spektrumnya adalah tindak pidana ada yang lain, penganiayaan dan seterusnya, itu kita bikin anonim kok pelapornya sampai di persidangan. Jadi masyarakat nggak perlu takut gitu loh. Kami juga pasti akan lindungi, nggak mungkin lah ini pelapor yang harusnya kita lindungi. Namanya disebut gitu, nggak mungkin gitu. Pasti akan kita lindungi juga. Kemudian yang berikutnya ya menurut saya kan kita punya perangkat lain, ada Pak Lurah, ada Pak Kepala Desa, ada juga perangkat pemerintah lainnya yang saya pikir bisa sama-sama untuk memunculkan keberanian mendorong masyarakat untuk lebih berani melaporkan ini. Dan menurut saya sih tindakan premanisme selagi belum memunculkan kejahatan yang diatur dalam KUHP sifatnya masih muncul-muncul bibit ya kita tindakan itu bersama aja gitu loh. Tetapi kan kami tetap perlu informasi dari masyarakat, nggak mungkin. Ya bisa jadi di titik tertentu kami sih punya dapat informasi, tetapi menurut saya masyarakat nih yang harus didorong untuk berani melapor kepada kami sehingga kami bisa menindaklanjuti apabila ada kejahatan yang dilakukan oleh para preman ini. Baik, peran serta masyarakat seperti apa yang mungkin perlu dilakukan supaya kemudian bisa menindak betul aksi premanisme ini, Mbak Devi? Singkat saja. Lagi-lagi begini, kalau dari hasil penelitian menunjukkan sebenarnya masyarakat punya andil dalam hal ini, karena memang ada masyarakat yang kemudian menyerahkan urusan ini kepada tanda kutip para preman tadi yang akhirnya membuat mereka menjadi besar. Intinya adalah ketika masyarakat kemudian kompak satu sama lain saling menjaga, nggak ada yang saling mengkhianati karena akhirnya ya udah kita kasih aja biar tenang. Saya yakin kekompakan ini justru akan membentengi masyarakat itu sendiri. Pak Wahyu? Iya, begini dulu itu banyak orang curiga ke polisi karena melihat polisinya takut ke preman. Ya. Gimana kita mau melapor, orang polisinya sendiri takut. Tetapi tindakan masif ini oleh Kapolri, perintahnya ini kan menunjukkan kalau polisi nggak takut. Saya kira ini harus menjadi potret bahwa ini meresahkan masyarakat, polisi nggak takut, masyarakat yang resah ya jangan takut. Entah melapor, memberikan informasi dan sebagainya dengan cara yang banyak. Karena jumlah polisi terbatas, masyarakat resah hanya bisa membantu polisi salah satunya dengan melaporkan. Nah, karena ini problem ini tidak problem yang berdiri sendiri. Ini kan sebetulnya gunung es kan. Sudah lama yang didiamkan saja, sekarang esnya itu melumer. Nah, sehingga untuk bisa agar kondisinya nyaman, kondisinya aman, situasi keterlaluan sosial bagus, maka tadi kekompakan itu jadi penting.
Jadi masyarakat juga jangan memelihara preman ini. Jangan karena kebutuhan individual lalu dipelihara. Kalau udah besar nanti kemudian seperti melihara anak singa. Tadinya bisa kita jinakkan, lama-lama jadi ganas. Ini kan bahaya. Kemudian ketika ganas lalu kemudian kebingungan, polisi jadi pemadam kebakaran. Saya kira gejala-gejala yang sudah kita pahami itu, fenomena yang sudah kita lihat kasat mata ini harus kita sikapi dengan bijaksana dan dengan langkah-langkah yang strategis. Oke, Mbak Devi, kalau misalnya ketemu ini premanisme di sekitar kita, sebaiknya gimana? Kita lawan aja langsung atau gimana strateginya? Nah, tadi gini, masyarakat kita secara sosial itu punya karakter yang harmoni. Kita bukan tipe masyarakat yang dengan mudah kemudian menunjuk sesuatu. Nah, disinilah peran kepala-kepala pemerintahan terkecil yaitu RT RW yang bisa misalnya membangun satu kontak komunikasi yang sekarang apalagi di perkotaan yang biasanya menjadi lahan subur praktek premanisme ini untuk kemudian membuat sambungannya yang sekarang juga setahu saya kepolisian sudah punya polisi RW tadi dengan adanya Babin Kamtipmas itu akan langsung komunikasinya. Yang terpenting satu, kepala tertinggi RT RW juga turun ke bawah. Karena kalau tanpa pertemuan langsung, dengan banyaknya berita-berita beracun, toksik, rakyat kadang-kadang tidak tahu, ini benar nggak dari RT saya? Ini benar nggak dari RW? Sekali pertemuan pertama, itu dampaknya akan terus meningkatkan rasa kepercayaan diri masyarakat. Oke, baik Pak Burhan, terakhir ini rencana untuk operasi besar-besaran terhadap premanisme, apakah akan terus berlangsung Pak? Rencana seperti apa ke depan? Kita akan tetap terus berlangsung untuk penertiban masalah ini. Karena memang kemarin kita sudah melakukan rapat juga di Kementerian Polhukam bahwa ini memang sangat mengganggu investasi kalau dibiarkan. Maka komitmen kami dari kepolisian kita akan melakukan penegakan hukum secara tegas. Tetapi jangan lupa Mas bahwa kami tetap butuh masyarakat untuk memberikan informasi kepada kami. Sehingga kami tahu di sini ada masalah, di sini ada masalah gitu loh. Intinya sekecil apapun informasi dari masyarakat nanti akan kami kolek, tentu kami akan bisa membuat langkah yang tepat untuk menangani tersebut. Kemudian yang berikutnya, jangan menunggu masalah jadi besar dulu baru lapor kepada kami. Kalau bisa. Sekali lagi, kita punya Babin Kamtipmas. Kita punya polisi-polisi yang, kan kadang-kadang kita juga punya tetangga kanan kiri polisi. Sampaikan kepada mereka, biar mereka yang berkomunikasi sama kita, kalau memang dari masyarakat agak sungkan atau begitu. Tapi sekali lagi, kami tidak mungkin bekerja sendirian untuk mencegah. Tetapi kami tetap butuh masyarakat dan juga butuh stakeholder lain. Semakin cepat. Penegakan hukum secara tegas tetap kita akan lakukan. Sekali lagi, kalau tadi ditanya apakah ini akhir, awal atau enggak, ini berkesinambungan. Akan kita teruskan sampai nanti. Yang penting peran serta masyarakat sangat dibutuhkan begitu ya. Baik, Pak Burhan terima kasih, Mbak Devi terima kasih dan juga Pak Wahyu terima kasih sudah bergabung sama kami di Prime Time News. Dan pemirsa, diskusi kita tadi mengakhiri perjumpaan kita di Prime Time News. Saya Kevin Egan mewakili rekan Zilvia Iskandar pamit. Undur diri, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Silakan dimulai. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.